Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Rektor dan semua teman-teman PWI yang saya hormati. Di sini kita akan mengkaji faslun fil musara'ah ila nusfi fid dima. Bab seharusnya ngambil sikap cepat, musara'ah itu ngambil sikap cepat untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya orang Islam. Di sini Imam Izzuddin Abi Salam mengambil ayat wajah rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni laka minan nasihin. Beliau memberi penjelasan wa kadzalika al-musara'atu fi amrin diniyyin yuqafu fautu. Jadi begini ya, kalau dalam fikih Islam misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngeteh dulu, itu tidak boleh. Atau apalagi diajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau enggak, karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu. Berarti ada pembiaran sekian menit, dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel, berarti mati dalam status kafir. Dan kita ikut tanggung jawab karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non-muslim mau bersyahadat ke saya, itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajari meskipun pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Zina. Baru setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan bab seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidina bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, dia berangkat tapi itu salah cara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata ya. Makanya ada sa'i ya, lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal, romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sak kobre cara Jawa. Nah itu dibabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musara'ah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha, itu kan nggak mungkin. Apalagi ini yang manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibabkan faslun fil musara'ah ila nusfi fid dima. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi.
Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati at-taliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita yang mukmin aja udah lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat ya. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbahnya tanpa Tuhan, karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mukminum min ali fir'aun yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mukminum min ali fir'aun yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayatamiruna bikal yaqtuluka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus jasa, harus bergegas. Andaikan Musa itu kok sak kobere, sak sempate, maka keburu. Andaikan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobere ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fikih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Sayyiduddin bin Abi Salam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas menemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musyaroah ila musyidik. Saya teruskan ya. Wa kama la ra'ayna ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi laqata lahu fal musyaroah ila takrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatinu tuhmadu fiha wa mawatinu tudamu fiha wa kadzalika al musara'a wal lain wal dhilta wa ghairuhuma nas'alullaha ay waffiqana lil amal fi taati fi mawaqi'iha wa madhaniha. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini enggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda
memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang